Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Rizky Amelia. My name 205200029. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang relasi filsafat, ilmu, dan agama. Adapun pengertian filsafat sebagaimana pendapat umum bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang kebijaksanaan dan prinsip-prinsip mencari kebenaran. Berfilsafat berarti berpikir rasional atau logis, mendalam dan bebas, tidak terikat dengan tradisi, dogma agama untuk memperoleh kebenaran. Kata ini berasal dari Yunani, philos yang berarti cinta, dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Filsafat sebagaimana pengertiannya semula termasuk bagian dari pengetahuan, sebab pada permulaannya filsafat identik dengan pengetahuan, baik teoretik maupun praktik. Akan tetapi, lama-kelamaan ilmu-ilmu khusus menemukan kekhasannya sendiri untuk kemudian memisahkan diri dari filsafat. Gerak spesialisasi ilmu-ilmu itu semakin cepat pada zaman modern. Pertama, ilmu eksakta, lalu diikuti oleh ilmu-ilmu sosial seperti ekonomi, sosiologi, sejarah, psikologi, dan seterusnya. Secara garis besar, Jujun S. Suryasumantri menggolongkan pengetahuan menjadi 3 kategori umum, yakni 1. Pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk, yang disebut juga dengan etika atau agama. 2. Pengetahuan tentang indah dan tidak indah, yang disebut dengan estetika atau seni. Dan yang ketiga, pengetahuan tentang yang benar dan yang salah, yang disebut dengan logika atau ilmu. Adapun pengertian ilmu adalah merupakan suatu pengetahuan yang mencoba menjelaskan rahasia alam agar gejala alamiah tersebut tak lagi merupakan misteri. Pengetahuan pada hakikatnya merupakan segenap apa yang kita ketahui tentang objek tertentu, termasuk di dalamnya adalah ilmu. Dengan demikian, ilmu merupakan bagian dari pengetahuan yang diketahui oleh manusia. Di samping sebagai pengetahuan lainnya seperti seni dan agama. Objek kajian filsafat meliputi objek material dan objek formal, fisik dan metafisik, termasuk Tuhan, alam, dan manusia. Sedangkan objek formalnya adalah hakikat dari segala sesuatu yang ada, yang wujud, baik yang fisik maupun yang metafisik. Adapun pengertian dari ilmu adalah ilmu berbeda dengan filsafat. Ilmu berusaha memahami alam sebagaimana adanya, dan hasil kegiatan keilmuan merupakan alat untuk meramalkan dan mengendalikan gejala-gejala alam. Pengetahuan keilmuan merupakan sari penjelasan mengenai alam yang bersifat subjektif dan berusaha memberikan makna sepenuhnya mengenai objek yang diungkapkannya. Berbeda dengan filsafat, ilmu hanya membatasi diri pada objeknya yang empiris dan terukur dari manusia dan alam nyata atau fisik. Ilmu mencoba mengembangkan sebuah model yang sederhana mengenai dunia empiris dengan mengabstraksikan realitas menjadi beberapa variabel yang terikat dalam sebuah hubungan yang bersifat rasional. Ilmu mencoba mencarikan penjelasan mengenai alam yang bersifat umum dan impersonal. Secara ontologis, ilmu membatasi diri pada pengkajian objek yang berada dalam ruang lingkup pengalaman manusia, sedangkan agama memasuki pula daerah jelajah yang bersifat transendental yang berada di luar pengalaman manusia itu. Sedangkan sisi lain dari pengetahuan mencoba mendeskripsikan sebuah gejala dengan sepenuh maknanya. Adapun filsafat ilmu adalah penyelidikan tentang ciri-ciri mengenai pengetahuan ilmiah dan cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut. Filsafat ilmu erat kaitannya dengan epistemologi yang secara umum menyelidiki syarat-syarat serta bentuk-bentuk pengalaman manusia, juga mengenai logika dan metodologi. Filsafat ilmu sebagai kelanjutan dari pengembangan filsafat pengetahuan juga merupakan cabang filsafat. Ilmu yang objek sasarannya adalah ilmu atau secara populer disebut dengan ilmu tentang ilmu. Karena pengetahuan ilmiah merupakan a higher level of knowledge dalam perangkat kita sehari-hari, maka filsafat ilmu tidak dapat terpisahkan dari filsafat pengetahuan.
Adapun pengertian agama merupakan sistem kepercayaan terhadap sesuatu yang dianggap memiliki kekuatan supranatural atau Tuhan. Agama merupakan sistem peribadatan dan penyembahan worship terhadap yang mutlak dan sistem peraturan atau norma yang mengatur hubungan antar manusia, manusia dengan alam dan manusia dengan Tuhan. Dengan demikian, unsur-unsur alam meliputi kepercayaan atau kredo, peribadatan atau ritus, dan norma. Agama merupakan sumber pengetahuan tentang moral, penilaian mengenai yang baik dan yang buruk. Agama memberikan petunjuk tentang tujuan yang harus dicapai oleh manusia. Antara filsafat dan ilmu memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari sebuah kebenaran. Dari aspek sumber, filsafat dan ilmu memiliki sumber yang sama, yaitu akal atau rasio. Karena akal manusia terbatas yang tak mampu menjelajah wilayah yang metafisik, maka kebenaran filsafat dan ilmu dianggap relatif, nisbi. Sementara agama bersumber dari wahyu yang kebenaran dianggap absolut atau mutlak. Dari aspek objek, filsafat memiliki objek kajian yang lebih luas dari ilmu. Jika ilmu hanya menjangkau wilayah fisik, alam dan manusia, maka filsafat menjangkau wilayah biofisik maupun yang metafisik, Tuhan, alam, dan manusia. Tetapi, jangkauan wilayah metafisik filsafat sesuai wataknya yang rasional spekulatif, membuatnya tidak bisa disebut absolut kebenarannya. Sementara agama dengan ajaran-ajarannya yang terkandung dalam kitab suci Tuhan diyakini sebagai memiliki kebenaran mutlak. Agama dimulai dari kepercayaan atau iman, sementara filsafat dan ilmu dimulai dari keraguan. Di sini ilmu, filsafat, dan agama memiliki keterkaitan dan saling menunjang bagi manusia. Keterkaitan itu terletak pada 3 potensi utama yang diberi oleh Tuhan kepada manusia, yaitu akal, budi, dan rasa, serta keyakinan. Melalui ketiga potensi tersebut, manusia akan memperoleh kebahagiaan yang sebenarnya. Dalam konteks studi agama, manusia perlu menggunakan pendekatan secara utuh dan komprehensif. Ada 2 pendekatan dalam studi agama secara komprehensif tersebut, yaitu yang pertama, pendekatan rasional spekulatif. Pendekatan ini adalah pendekatan filsafat. Misalnya pendekatan studi agama terhadap teks-teks yang terkait dengan masalah eskatologis, metafisik, epistemologi, etika, dan estetika. Yang kedua, pendekatan rasional empirik. Pendekatan ini adalah pendekatan ilmu. Misalnya, pendekatan studi agama terhadap teks-teks yang terkait dengan sunatullah, ayat-ayat kauniyah, teks-teks hukum yang bersifat perintah dan larangan, dan sejarah masa lampau umat manusia. Di sini agama memerintahkan manusia untuk mempelajari alam, mengenali hukum-hukumnya agar manusia hidup secara alamiah sesuai dengan tujuan dan asas moral yang diridhoi Tuhan. Ilmu sebagai alat harus diarahkan oleh agama supaya memperoleh kebaikan dan kebahagiaan. Sebaliknya, ilmu tanpa agama maka akan membawa bencana dan kesengsaraan. Maka benar kata Einstein, science without religion is blind, religion without science is lame. Secara rinci, Franz Magnus Suseso menjelaskan bahwa filsafat membantu agama dalam 4 hal. Yang pertama, filsafat dapat menginterpretasikan teks-teks sucinya secara objektif. Yang kedua, filsafat membantu memberikan metode-metode pemikiran bagi teologi. Dan yang ketiga, filsafat membantu agama dalam menghadapi problema dan tantangan zaman. Misalnya, soal hubungan iptek dengan agama. Yang keempat, filsafat membantu agama dalam menghadapi tantangan ideologi-ideologi baru. Oke, mungkin hanya inilah yang bisa saya jelaskan. Thanks for watching. Thank you and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.